Pelatih Timnas Garuda, Patrick Kluivert melakukan perubahan minor pada pemain Timnas Garuda, pemanggilan pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI membeberkan daftar pemain Timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain. Ada total 27 nama di dalamnya, ditambah 3 pemain yang sudah menjalani sumpah kewarganegaraan Indonesia. 3 pemain dalam waktu dekat berpotensi masuk ke dalam skuad Garuda yaitu Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joel Pelupessy. Mereka akan segera bergabung ke Timnas Indonesia. Di sisi lain, dalam daftar pemanggilan Kluivert, tak ada bongkar skuad besar-besaran. Namun terdapat segelintir nama pemain yang biasa jadi langganan kini tak terselip di antaranya dan akan jadi penonton saja. Ini semua tak lepas dari kehadiran pemain baru seperti Ole Romeni, yang menyelesaikan proses naturalisasi pada Februari lalu. Kemudian Patrick juga memanggil pemain Dewa United Septian Bagaskara, yang tampil impresif di Liga 1 musim ini. Kehadiran wajah-wajah baru, mau tak mau harus melengsarkan nama-nama yang sudah lebih dulu membela Timnas Garuda. Berikut nama-nama 7 pemain yang tersisih dari Timnas Garuda. 1. Asnawi Mangkualam. Tidak ada nama Kapten Asnawi Mangkualam dalam buku Patrick Kluivert, pemain Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 edisi Maret tahun 2025. Padahal performanya di Port FC cukup meyakinkan. Asnawi sempat masuk best di paruh musim Liga Thailand 2024/2025. Selain bermain sebagai bek kanan, pemain 25 tahun itu juga merumput jadi bek kiri hingga gelandang, bek serba bisa. Asnawi perlahan tersisih dari Timnas Indonesia. Ia juga tak masuk skuad pada kualifikasi Piala Dunia 2026 edisi November. Pada periode September pun, mantan pemain PSM Makassar itu duduk di bangku cadangan. 2. Elkan Bagot. Pergantian pelatih Timnas Garuda tak membuat nama Elkan Bagot kembali dipanggil ke skuad Garuda. Namanya kembali absen kali ini. Sudah lebih dari 1 tahun bek 22 tahun itu tak berseragam Timnas Garuda. Terakhir kali penampilan Bagot adalah di Piala Asia 2023 pada Januari tahun 2024 lalu. Sebenarnya persaingan bek tengah di Timnas Indonesia terbilang berat karena sudah ada 4 nama berpengalaman yakni JIZS dan kawan-kawan. 3. Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani juga sudah 1 tahun lebih tak memperkuat Timnas Garuda. Terakhir kali pemain 26 tahun itu merumput di laga uji coba kontra Libya pada tanggal 5 Januari tahun 2024 dulu. Setelah pelatih berganti jadi Patrick, Sadil belum dilirik lagi sejak didepak oleh Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Padahal ex-pemain Bayangkara FC itu jadi andalan di Sabah FC. Sadil sudah merumput 17 kali dalam semua kompetisi musim ini di Malaysia. Ia menyumbang 7 gol dan 3 assist dengan posisi penyerang sayap kiri atau kanan. 4. Yakob Sayuri. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, nama Yakob Sayuri seakan tak pernah absen. Biasanya pemain 27 tahun itu tak dipanggil akibat cedera. Yakob Sayuri selalu masuk skuad Garuda dalam sesi kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya pada November, Juni, dan Maret tahun lalu. 5. Yance Sayuri. Sama seperti kembarannya, sang saudara kembar yakni Yance Sayuri juga sementara tersisih dari Timnas Garuda. Cedera membuatnya kerap tak dipanggil ke skuad Garuda. 6. Witan Sulaiman. Salah satu pemain andalan yang tak masuk dalam daftar Timnas adalah Witan Sulaiman. Pemain 23 tahun itu tak dilirik oleh Kluivert meski punya perjalanan yang menjanjikan di Timnas Indonesia. Witan adalah top skor Timnas Garuda, selama 5 tahun terakhir dengan 9 gol. Kelincahan dan kemampuan dribble yang baik jadi kekuatan utama pemain Persija Jakarta itu. Witan juga jadi langganan Timnas Garuda selama 3 edisi kualifikasi Piala Dunia 2026 secara beruntun pada September, Oktober, dan November tahun 2024 lalu. Tapi kini namanya dicoret oleh Patrick. 7. Mark Klok. Pemain yang disebut bakal kembali masuk Timnas Indonesia adalah Mark Klok. Namun Kapten Persib Bandung itu tidak ada di dalam daftar Patrick. Terakhir kali Klok main bersama Timnas Indonesia adalah di Piala Asia 2023 pada Januari tahun 2024 lalu. Sejak saat itu ia selalu jadi cadangan dan kini tak pernah lagi dipanggil Timnas Indonesia. Berganti kepelatihan tak membuat Klok serta-merta kembali ke skuad Garuda meskipun yang bersangkutan jadi tumpuan utama lini tengah skuad Maung Bandung.
Itulah deretan pemain yang kemungkinan tak masuk skuad timnas Indonesia. Apa menurut Anda? Komen di bawah.